Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi sholatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahim. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju. Antal musyaffa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawfu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wanzur ilayya sayyidi binabrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musfi'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana qarrib wa alif bainana ya Rabbana qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, ngasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Dunglu yang senantiasa kita taati. Para bapak ibu pramu perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, wal mukarramin wal mukarramat, para bapak ibu khotimul Wahidiyah, perwakilan negara Malaysia, perwakilan negara Singapura, dan perwakilan negara yang lain yang hadir maupun yang mengikuti melalui streaming yang kami hormati. Para bapak ibu khotimul Wahidiyah dari berbagai tingkatan dari negara Indonesia yang kami hormati, panitia pelaksana mujahadah nisfi sana perwakilan negara Malaysia yang kami hormati, para alim ulama, para tuan-tuan, puan-puan yang kami hormati, hadirin hadirat peserta mujahadah nisfi sana perwakilan negara Malaysia yang berbahagia. Dengan taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karomah nadroh beliau fi hadzal zaman radhiyallahu anhu, dengan restu beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Pada pagi ini kita bisa hadir dan mengikuti mujahadah nisfi sana perwakilan negara Malaysia dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya mohon tambahan doa restu, utamanya kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu anhu, kepangkuan Al Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anhu wa dalbai untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Untuk itu mari Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara yang mulia ini, sejenak kita kembali sowan ke pangkuan beliau Hadratihu fi hadzal zaman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan selama pelaksanaan mujahadah ini kita betul-betul ada dalam bimbingan beliau. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghawfu salamullah alaika rabbini
ilayya sayyidi bina usilatin al-khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbi wanzur ilayya sayyidi usilatin al-khadratil. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binabrah musilatin al-khadratil aliyah. Selama saya matur di hadapan Bapak Ibu sekalian, kami mohon Bapak Ibu sekalian terus istighfar, membayangkan seakan-akan panjenengan semua sungkem kepangkuan ya Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu anhu. Karena keberhasilan seorang murid dalam perjalanannya menuju wusul kepada Allah, manakala memulai perjalanannya, dia bisa membayangkan gurunya, dia bisa membayangkan, merasakan seakan-akan ada dalam genggaman guru. Dan pada saat itulah wasaqahu min sa'it tarbiyah, seorang guru akan memberikan minuman yang berupa minuman barokah. Maka manakala panjenengan nanti, mohon maaf, terhijab dengan kondisi iman Bapak Ibu sekalian, mari dengan Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami hormati, merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita bersama. Kita semua tahu, kita semua sadar, namun belum semua di antara kita menyadari Bapak Ibu sekalian, tugas dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bersama. Kita tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, kita termasuk di dalamnya itu, kecuali agar jin dan manusia kita ini mengabdikan diri, menghambakan diri, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan aktivitas kita semuanya, lahiriah dan batiniah, duniawi maupun ukhrawi, semuanya harus mencerminkan perbuatan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala ada di antara kita yang terlena, ada satu waktu yang terlewatkan, tidak kita niatkan sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itu pula ada satu catatan khusus di antara kita, bahwa ada waktu yang terluangkan dari diri kita yang tidak kita gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahyai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu telah memberikan bimbingan kepada kita bersama untuk mempermudah agar bagaimana hidup kita bernilai ibadah. Kita telah diberi ajaran wahidiyah. Untuk menerapkan ajaran wahidiyah sesuai dengan tuntunan Bahyai, kita masih didukung dengan doa yang namanya sholawat wahidiyah. Karena untuk menerapkan ajaran wahidiyah tanpa dibarengi dengan kita mengamalkan sholawat wahidiyah, sulit Bapak Ibu. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat sekilas, redaksi menghambakan diri kepada Allah seakan-akan itu merupakan suatu hal yang remeh. Tugas kita hanya satu, mengabdikan diri, menjadikan diri kita bagaimana kita menjadi hamba Allah. Dan yang perlu kita jadikan koreksi bersama bagi kita semua Bapak Ibu, sering di antara kita menyatakan bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah Abdullah. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama evaluasi. Sudahkah kita layak untuk disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala?
untuk menjadi seorang manusia yang menyandang predikat hamba, itu ternyata Masya Allah berat sekali Bapak Ibu. Banyak sekali tahapan-tahapan dan proses-proses yang harus dilalui. Namun Alhamdulillah, sebagian daripada proses itu telah diberikan oleh Mbah Yai, telah dibimbingkan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo, dan saat ini terus ditarbiyahkan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai kepada kita bersama. Tahapan yang pertama, untuk bisa menjadi hamba Allah, untuk bisa kita disebut sebagai Abdullah, kita harus mampu menjadikan diri kita bersih dari berbagai rodhain, dari berbagai kotoran-kotoran jiwa yang ada pada diri kita. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sekaligus mendawuhkan kepada kita bersama, wa'lam annal ilma la yathbutu wa la yastaqiru illa fi qalbin takhalla 'anil rada'in. Ketahuilah bahwa ilmu itu tidak akan bisa menetap, tidak akan bisa singgah, ilmu kesadaran dalam hal ini, kecuali pada hati yang betul-betul takhalla 'anil rada'in, yang betul-betul jernih, bebas dari berbagai kotoran. Maka beliau Syekh Naqaillah radhiyallahu anhu mendawuhkan, dan juga merupakan sebuah penekanan kepada kita bersama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu anhu dalam beberapa pengajian kitab Al-Hikam minggu lalu. Beliau Syekh Naqaillah radhiyallahu anhu berpesan agar kita semuanya mengeluarkan diri kita dari berbagai sifat-sifat basyariah kita, dari berbagai sifat-sifat manusiawi kita yang mampu mencacat pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu di antara caranya adalah harus dengan tazkiyatun nafsi yang telah dibimbingkan oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu. Manakala seorang belum mampu untuk membebaskan diri dari sifat-sifat basyariah yang mencacat pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit untuk bisa menjadi hamba Allah. Baru setelah orang itu betul-betul bersih dari sifat basyariah, merasa lebih daripada yang lain, merasa lebih dengan berbagai kelebihan yang ada pada dirinya. Mohon maaf, kelebihan kita berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Manakala itu belum bisa hilang dari diri kita, sulit kita untuk bisa menjadi hamba Allah. Jangankan menjadi hamba Allah, untuk menerima panggilan ilahiyah, panggilan maknawi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya abdi, wahai hambaku, itu hanya mereka-mereka yang telah mampu membersihkan dirinya dari berbagai kotoran, sifat-sifat basyariahnya. Ini artinya, manakala kita masih terjangkit sifat basyariah, iri, dengki, sombong, takabur, merasa lebih daripada yang lain, sulit kita untuk mendapatkan panggilan ilahiyah dengan panggilan maknawi yang disebutkan oleh beliau Syekh Naqaillah radhiyallahu anhu dengan panggilan ya abdi, wahai hambaku. Maka mari para bapak ibu sekalian, amalan sholawat wahidiyah dan ajarannya ini betul-betul dengan makmum kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu anhu, kita terus merangkak seberat apapun. Mungkin sekali dua kali tasbih jatuh itu merupakan suatu hal yang biasa, namun jangan pernah kita berhenti. Mudah-mudahan walaupun mujahadah kita sering, mohon maaf, tasbih jatuh, bacaan terlewatkan, dengan restu yang istimewa dari beliau kita tetap akan tertolong. Kita dikaruniai kejerian hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu,
karena kondisi kita belum dalam kondisi yang jernih, maka wajar kalau di antara kita dalam proses perjalanan kita menuju kepada Allah, mujahadah kita, sholat kita, puasa kita, perjuangan kita, aktif kita dalam hal-hal kegiatan tersebut masih dipenuhi dengan harapan-harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kita yang sholat duha rajin dengan harapan rezeki melimpah, mujahadah keuangan rajin dengan harapan perekonomian tiada masalah, mujahadah kesehatan kita rajin dengan harapan kita dibebaskan dari berbagai penyakit. Itu artinya sama kita melaksanakan sholat jamaah 5 waktu dengan harapan pahala, dengan harapan surga. Kita takut manakala kita meninggalkan sholat, Allah letakkan kita dalam neraka Allah SWT. Mari kita evaluasi apakah kita masih ada di sini. Kalau kita masih ada di sini, harus ditingkatkan. Walaupun sudah lumayan daripada kita tidak rajin sholat, tidak rajin mujahadah. Namun mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita perlu menghambakan diri kita kepada Allah. Kita giat berjuang, giat mujahadah, melakukan berbagai amalan, itu pada hakikatnya tetap kita memperjuangkan dan menghambakan diri kita kepada nafsu kita semua, yang mana itu adalah abghadhu ilahin ubida indallahi fil ardi wal awad. Hamba sesembahan yang paling dimurka oleh Allah di muka bumi adalah hawa nafsu kita, Bapak Ibu. Kita beramal hanya menuruti keinginan kita, harapan kita. Belum semuanya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Selanjutnya ada di antara kita yang menjalankan mujahadah. Kita mengamalkan berbagai amalan, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu prinsip bahwa siapa yang telah mendekatkan diri kepada Allah dan diberi kesempatan untuk betul-betul dekat kepada Allah, maka mujahadahnya, permohonannya, doanya akan cepat ijabah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara umum orang yang ingin dekat kepada Allah, masih banyak di antara mereka yang ingin mendapatkan ilmu kasyaf, dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi berbagai asrar, kelebihan dan karomah, yang mana itu semua sering didawuhkan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, agar pengamal wahid hati-hati kalau mujahadah, jangan berhenti, jangan tawakuf, maukuf dalam asrar-asrar. Karena itu semuanya adalah hijab yang menjadikan kita lupa dari Allah. Kita masih berhenti pada asrar. Dan asrar itu adalah makhluk Allah SWT. Dan ketika itu yang terjadi pada kita, belum layak kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Man amila lillah, barang siapa beramal karena Allah, fahuwa abdullah, itulah hamba Allah. Wa man amila li ajlil karamah, dan barang siapa beramal karena karomah, ingin mendapatkan haibah, ingin mendapatkan kewibawaan, ingin mendapatkan kesaktian dan lain sebagainya, fahuwa abdullah, maka orang tersebut adalah hambanya karomah, hambanya kemuliaan, hambanya kesaktian, belum masuk kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ibadahnya bukan Allah yang tampak, namun berbagai kelebihan yang diinginkan oleh nafsunya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini harus kita tingkatkan menjadi tingkatan yang lebih tinggi dan mulia, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat pahala, tidak melihat surga, tidak takut neraka, Bapak Ibu. Tidak ada harapan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
semata-mata murni karena Allah, dan dalam pelaksanaannya ia sadar bahwa huwa mahlun lidzuhuri fi'lillah. Dia sadar bahwa ia hanya seorang manusia yang menjadi wadah penampakan atas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam wahidiyah ini adalah lillah dan billah. Kita dibimbing oleh Mbah Yai untuk masuk pada makom yang tertinggi ini, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak pernah oleh Mbah Yai diiming-iming, dijanjikan surga, ditakut-takuti neraka. Subhanallah. Terima kasih Mbah Yai. Terima kasih Mbah Yai. Terima kasih Kanjeng Rama. Ternyata kami panjenengan tuntun untuk bagaimana kami mampu menjadi hamba Allah, untuk kami mampu menyesuaikan diri dengan rencana Allah menciptakan kami, Mbah Yai. Untuk tingkatan yang ketiga ini, Bapak Ibu, tidak mungkin akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang telah ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi tujuan utama dalam perjuangan wahidiyah, sholawat wahidiyah berfaedah untuk menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Ini adalah muqaddimah, start awal dari perjalanan kita untuk bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalau kita kembali kepada sholawat, sering Mbah Yai mendawuhkan, mengapa Mbah Yai memilih jalur sholawat untuk menuntun kita menjadi hamba Allah, kembali kepada Allah? Karena jalur sholawat ini mampu menghantarkan kita usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min ghairi syai'in, dengan tanpa adanya bimbingan seorang guru, sebagaimana mohon maaf thariqah-thariqah yang lain. Namun Bapak Ibu, dengan berbagai informasi dan ilmiah yang telah kita terapkan, yang telah kita terima, bahkan tidak sedikit di antara kita telah menyampaikan teori-teori bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana menjernihkan hati. Mohon maaf, sudah adakah perubahan dalam diri kita? Sudahkah kita bisa merasakan berapa persen perjalanan kita dari dulu sebelum kita mengamalkan wahidiyah, kemudian kita telah mengenal wahidiyah, kita telah mujahadah? Kita ada di mana Bapak Ibu sekalian? Ada di tingkatan yang pertama tadi, atau yang kedua, atau yang ketiga? Untuk itu, karena ternyata untuk menuju kepada Allah itu sulit. Walaupun sholawat mampu menghantarkan kita kepada Allah tanpa guru, mari Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu menjadikan Mbah Yai Ma'ruf radhiyallahu anhu sebagai gurunya. Kanjeng Rama menjadikan Mbah Yai sebagai gurunya. Dan tak henti-hentinya kita sering mendengarkan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu dalam berbagai kesempatan. Semua fatwa beliau disandarkan ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Sebagaimana didhawuhkan Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu, sebagaimana didhawuhkan Mbah Yai, itu yang sering didhawuhkan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita kembali matur ke pangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu. Ternyata sulit Kanjeng Rama Kyai. Berbagai tuntunan mujahadah yang telah diberikan oleh Mbah Yai telah kami coba. Urusan kesehatan telah kami pempeng. Ternyata hasilnya masih nol Kanjeng Rama Kyai. Bimbingan Kanjeng Rama Kyai telah kami jalankan, namun hasilnya nafsu kami belum bisa puas Kanjeng Rama Kyai.
Untuk itu pada pagi yang mulia ini kami mohon izin ke pangkuan panjenengan Kanjeng Rama Kyai. Apapun kondisi kami peserta mujahadah Nisusanah ini, sungguh lahiriah dan batiniah kami dari panjenengan Kanjeng Rama. Bapak Ibu, mari Kanjeng Rama Kyai pada pengajian kitab Al-Hikam beberapa waktu yang lalu juga mengingatkan kepada kita bersama bahwa dalam mencapai atau memohon berbagai permohonan, jangan lupa sertakan Allah dalam permohonan itu. Sesulit apapun usaha kita, sesulit apapun pencarian kita, manakala kita melibatkan Allah, maka tidak ada yang sulit. Maka asara matlabun min matalibid dunya wal akhirah anta talibuhu bi rabbik. Tidak ada permasalahan duniawi dan ukhrawi manakala kita selesaikan, kita jalankan dengan senantiasa bersandar kepada Allah. Itu tidak ada yang sulit. Sesulit apapun dawuh beliau Syekh Nato'ina, wa ma tayassara matlabun min matalibid dunya anta talibuhu binafsik. Sesuatu yang mudah manakala dalam proses pencariannya kita tidak melibatkan Allah di dalamnya, maka yang mudah pun tetap akan menjadi berat. Namun itu semua teori Bapak Ibu sekalian. Intinya mari gandal ke pangkuan Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu yang telah diamanai oleh Beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu untuk menjadi guru kita bersama Bapak. Dalam sehari semalam berapa kali kita ingat berapa kali kita ingat Kanjeng Rama, berapa kali kita hadiah ke pangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai. Bapak Ibu, itu adalah ukuran mahabbah kita ke pangkuan beliau. Dan mudah dan tidaknya hubungan kita diterima oleh beliau juga tergantung ingat kita ke pangkuan beliau. Maka sekali lagi mari dengan gandul ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai. Saestu Kanjeng Rama, kami semua pasrah ke pangkuan panjenengan. Keluarga kami, anak keturunan kami, mohon izin panjenengan doakan bisa derek panjenengan dan keturunan panjenengan. Bapak Ibu, Allah mengingatkan kepada kita, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Kita nanti semuanya yang kelihatannya taat ini, kelihatannya takwa kepada Allah, akan digiring oleh Allah di akhirat berkelompok-kelompok. Ini mengingatkan kepada kita bersama pentingnya berlembaga. Kita jangan memisahkan diri dari lembaga. Kita jangan memisahkan diri dari jamaah. Kita jangan sampai mujahadah sendirian tanpa bergabung dengan perjuangan Bapak. Karena nanti di akhirat kita akan digiring oleh Allah Zumaro, berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Demikian juga wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Dan orang yang kafir pun juga akan digiring oleh Allah berkelompok-kelompok. Mudah-mudahan Kanjeng Rama Kyai tidak malu untuk kita ikuti Bapak Ibu. Sungguh, siapa lagi Bapak Ibu sekalian kalau bukan beliau? Nuwun sewu Kanjeng Rama Kyai. 1 minggu sebelum peringatan haul ketiga atau peringatan 1000 hari beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, para tuan puan, saya merasakan kegalauan karena sudah lama tidak bertemu Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu.
sudah lama tidak mimpi ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu. Akhirnya pada waktu itu kami sambat ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Matur ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Maaf Bapak Ibu tahadus bin nikmah. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Lama kami tidak berjumpa panjenengan. Sudah hampir 1000 hari. Panjenengan lama tidak hadir dalam mimpi kami Kanjeng Rama. Kami nderek utusan panjenengan, kami derek wasiat panjenengan Kanjeng Rama. Permasalahan penerus perjuangan Wahidiyah panjenengan amanahkan ke pangkuan Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu anhu. Kami tidak ada masalah Kanjeng Rama, karena memang sebelum panjenengan meninggalkan kami, panjenengan sering mendawuhkan bahwa yang melanjutkan perjuangan Wahidiyah nanti adalah beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri. Namun suatu hal yang sangat siri Kanjeng Rama, nuwun sewu Kanjeng Rama saestu. Ini bukan berarti saya matur mulyai Kanjeng Rama, tidak. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Memang Allah secara langsung tidak menunjukkan dalil-dalil atas kewalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hal hikam, Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliya'ih illa min haitsu dalilu alaih. Maha suci Allah yang tidak menjadikan dalil petunjuk-petunjuk atas kewalian kekasihnya, kecuali Allah menunjukkan dalil-dalil atas kepribadiannya Allah sendiri. Walam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih. Dan tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kewalian kekasihnya. Nuwun sewu Kanjeng Rama Kiai qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Kula kepengin panjenengan paringi bocoran Kanjeng Rama. Sultanul Awliya fi hadzal zaman. Kula mboten ngertos, kula kepengin ngertos Kanjeng. Bapak Ibu, 2 hari kemudian, tepatnya H-1 dari peringatan 1000 hari beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu. Terima kasih Kanjeng Rama, panjenengan telah hadir dalam mimpi kami bersama beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu. Beliau mengenakan ageman kebesaran, beliau mengenakan tajul wakor Bapak Ibu sekalian, beliau mengenakan mahkota kerajaan. Memang pada waktu itu Kanjeng Rama tidak tahu bahwa Ghaus atau Sultanul Aulia adalah beliau. Tapi kami ingin siapa Sultanul Aulia Kanjeng Rama. Kanjeng Rama memberikan jawaban hadir beserta beliau Hadratul Mukarram. Ini hak Bapak Ibu. Ya Sayyidi, ya Ayuh, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Ayuhal Al-Fatihah. Bapak Ibu, mohon maaf terkait
terkait mimpi saya itu adalah untuk saya sampaikan kepada pendengar semua adalah sebagai ungkapan tahadus bin nikbah mengenai hal terkait dengan takwil dan tafsir, tergantung penjenengan semua. Bagaimana kita memposisikan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu anhu. Posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu anhu. Tergantung bagaimana kita memposisikan beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Utamanya kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ahli Fikri radhiyallahu anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa minal ghaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.